Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, di sini saya akan menginformasikan tentang keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Oke teman-teman, bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya. Aturan-aturannya, kemudian kita lihat juga ya, yang paling terpenting itu adalah bagian kriteria pelamar P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Nah, kita lihat di sini ada 4 poin. Yang pertama, pelamar prioritas. Nah, kedua yaitu adalah guru tenaga honorer kategori 2 ya, atau THK 2. Terus yang ketiga, guru non ASN di instansi daerah, kemudian lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya, kita lihat ya. Nah, guru non ASN di instansi daerah ini dimaksud pada diktum pertama huruf C tadi ya teman-teman ya. Nah, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah. Kemudian guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik ya. Nah, aktif mengajar itu paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Oke, teman-teman, jadi kita bisa lihat ya teman-teman di sini ya. Nah, untuk kategorinya itu ya minimal 2 tahun mengajar ya teman-teman, atau 4 semester baru bisa ya teman-teman. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, kita lihat ya yang bagian-bagian pentingnya saja ya di sini kita bahas ya teman-teman. Nah, untuk seleksi pengadaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K itu dilaksanakan 2 seleksi ya teman-teman. Ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Jadi sama dengan tahun lalu ya teman-teman. Nah, adapun seleksi kompetensinya teman-teman ya sekalian ada 3 ya teman-teman. Terus ada seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi sosial kultural. Nah, adapun materinya ya teman-teman, materi manajerial di sini ya meliputi kompetensi yang dapat diukur, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Kalau misalnya di sosial kultural itu tentang kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Kemudian wawancara di sini, tes wawancaranya ini dalam bentuk tertulis teman-teman. Nah, yang dinilai pada wawancara ini aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan etika, dan kepatuhan. Nah, oke teman-teman, ada kompetensi teknis di sini ya. Kompetensi teknis ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Oke, kita lanjut, kita lihat di sini ya untuk seleksi kompetensi teknisnya teman-teman dan manajerial serta sosial kultural itu durasinya 120 menit teman-teman. Dan disusul dengan wawancara berdurasi 10 menit. Jadi beda antara waktunya antara seleksi kompetensi teknis manajerial sosial kultural dengan wawancara itu dipisah teman-teman. Kemudian di sini jumlah soalnya teman-teman. Ini hampir sama dengan tahun yang lalu ya teman-teman. Seleksi kompetensi teknis itu 90 soal. Kompetensi manajerial 25, kompetensi sosial kultural 20, dan wawancara 10 soal. Oke. Untuk poinnya ya teman-teman. Teknis paling rendah 1, paling tinggi 5, dan tidak menjawab itu 0. Kemudian untuk
kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Paling rendah 1 dan paling tinggi 4 serta tidak menjawab 0. Adapun nilai kumulatifnya teman-teman 450 teknis, 180 manajerial dan sosial kultural, 40 wawancara. Jadi totalnya 670. Nah, penentu kelulusan di sini ya teman-teman diurutkan teman-teman. Pertama pelamar prioritas, kedua guru THK 2, kemudian pegawai yang terdaftar di database non-ASN pada BKN ya, yang aktif mengajar pada instansi pemerintah. Kemudian guru non-ASN di sekolah negeri yang paling lama mengajar 2 tahun. Kemudian yang lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Oke, urutan kelulusan bagi pelamar prioritas bagaimana yang dimaksud pada diktum ke-29 ya, yaitu guru THK 2, guru non-ASN, guru lulusan PPG, dan guru swasta. Oke, jadi teman-teman, itu adalah informasi tentang mekanisme seleksi P3K di tahun 2024, khususnya di daerah teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga video ini memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian mengenai seleksi P3K di tahun anggaran 2024. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.